Terus. Iya, em, saya mau ngebantu Mas Rudianto. Ini kayaknya masih kebingungan ya. Jadi gini, kalau untuk Antrol, kalau untuk Antrol itu tadi kan ada no content, no content pada saat diambil menu Touch ID kan. Coba saya jalankan ini dulu. No content itu kan dari ada nomor bookingnya. Nomor bookingnya itu isinya nomor rawat atau nomor rawat yang tidak ada slashnya. Itu tuh artinya apa? Artinya itu kalau no content, dia itu data tersebut itu data dengan nomor booking yang isinya nomor rawat atau nomor rawat tanpa slash, itu tuh tidak masuk ke BPJS. Nah, di sini kan kalau misalkan klik di sini kan nanti akan muncul ini ya, di sini nih di kotak hitamnya. Ini saya pakai NetBean. Nanti kalau misalnya teman-teman langsung itu kan muncul seperti ini di kotak hitam akan muncul yang isinya itu mengecek nomor booking, ada nomor booking tersebut ada nggak di server BPJS. Kalau nggak ada nanti no content. Kalau ada itu nanti akan muncul respon berupa huruf-huruf yang enkripsi. Oke. Nah, kenapa bisa no content? Kenapa bisa nomor booking tidak masuk? Salah satunya itu memang ya faktornya itu faktor utamanya adalah oh sorry 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 saya screennya belum saya muncul lagi masukkan ya. Oke, ini siap. Oke. Nah, em, salah satunya, bukan salah satu sih, yang wajibnya itu adalah silahkan di-save di sini. Nanti silahkan sesuaikan ya, saya bukan di NetBeaning. Silahkan nanti teman-teman buka di folder setting, ada database XML. Di sini, add antriannya itu harus dibuat yes. Add antrian. Nah, ini harus dibuat yes. Kenapa dibuat yes? Karena itu nanti akan ada proses memasukkan nomor booking tersebut ke server BPJS sebelum pembuatan SEP. Nah, kenapa SEP harus di Kansa? Karena proses ini, kalau misalnya SEP-nya dari Piclaim, pelayanan harus add antrian dulu nanti di aplikasi Kansanya, terus baru bikin bikin SEP di Piclaim. Itu kan repot sekali, nggak bakal bisa lah, nggak mungkin. Sehingga mau nggak mau proses pembuatan SEP itu harus lewat Kansa. Karena di skripnya itu saat sebelum disimpan SEP, saat sebelum di-create SEP itu akan ada proses add antrian. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kan teman-teman kalau misalkan bikin bikin SEP kan dari menu ini ya. Coba saya coba daftarkan pasien dulu lah. Tapi saya nggak connect ke BPJS nih. Nah, ini kan nanti kalau buat buat ini kan seperti ini. Diklik kanan, bridging, SEP BPJS. Dia akan masuk ke menu SEP. Nah, ini saya nggak kebuka ya. Saya buka di NetBeans saja. Dia nanti akan masuk ke menu ini. Karena kalau menampilkan data juga itu nanti data pasien juga sih. Saya saya terangkan alurnya aja BPJS data SEP. Nah, ini ya. Nah, tadi kan setelah dibuka itu kan akan ngisi menu ini. Nah, ini kan terus disimpan. Nah, sebenarnya pada tombol simpan ini tuh ada proses namanya add antrian. Jadi nanti akan mengecek di sini tuh. Ada namanya itu coba ini jenis pelayanan insert SEP. Nah, ini ya. Jika add antrian mobil JK equal yes, ini tuh add antrian mobil JK itu ngecek di sini database XML. Jika posisi ini yes, maka akan dia itu tuh harus true dulu nih simpan antrian onsite-nya true baru insert save. Kalau tidak true akan gagal pembuatan SCP-nya. Nah, ini seperti ini coba insert antrian onsite-nya. Ini seperti ini. Nanti akan di proses ini akan ada proses mengirimkan data nomor booking tersebut ke server BPJS.
Dari mana taunya? Nah, ini proses proses request JSON nih. Request JSON dari server BPJS ini kode booking itu nomor RW. Jadi kalau yang onsite itu nomor bookingnya itu dari nomor rawat. Nah, ini dimasukkan nih. Lalu desain lah ke server BPJS-nya. Kalau berhasil, kalau berhasil maka nanti akan ada proses pembuatan SEP. Kalau gagal, SEP-nya gagal nanti kan muncul antrian mau BJKN gagal dibuat. Silahkan lihat jadwal dokter atau nomor referensi. Oke, nah kalau gagal, lihat kotak hitamnya. Kalau di kotak hitam ternyata, oh jadwal dokter tidak ditemukan. Nah, silahkan cek lagi, itu mapping-mappingnya, itu ada mapping, namanya mapping poli, mapping dokter, sama mapping jadwal Hafiz. Nah, ini ya, di sini nih, coba bentar sebelum muncul. Oke, di sini, coba, ini. Oh, masih bertiga aja, berempat. Oke, silahkan atur dulu di sini. Nah, mapping poli klaim di sini cari unit BPJS-nya. Misalkan poli penyakit dalam, ketik dalam, nanti muncul INT, diklik spasi. Nanti di sini cari yang poli penyakit dalam, tinggal disimpan. Nah, seperti ini nanti. Sama seperti dokternya juga, mapping dokter. Nah, di sini ini berarti nanti dokternya siapa di sini nih, dicari nih. Pertama ininya dulu spesialisnya INT, terus nanti cari muncul dokternya diklik, tekan spasi akan muncul ke sini terus dokter rumah sakitnya siapa. Misalkan dokter A di sini juga dokter A simpan. Oke, setelah itu mapping jadwal Hafiz. Nah, jadwal Hafiz itu silakan bisa lihat di Hafiznya atau bisa lihat di sini. Tapi kalau di sini sih referensi jalur habis per hari sih, mestinya di habisnya aja. Itu samakan dengan di sini, samakan dengan jadi jadwal praktek dokter. Nah, ini ya, ini tuh yang harus sama itu harinya, jam sama menitnya. Kalau kuota sih silahkan nggak masalah, mau berbeda pun nggak apa-apa. Misalkan kuota dari BPJS 50, kuota di sini misalkan buat pasien umum juga ada 20 jadi 70, itu nggak apa-apa. Oke. Terus jangan lupa harus bridgingnya harus sudah production, bridging P-claimnya. Itu nanti di-share juga di database SML. Nah, di sini ya, mana sih ya? API BPJS. API BPJS. Nah, ini loh. Di sini nih. Silahkan di-share di sini. Nanti sampai mana? Sampai di sini ya. Ini nanti URL-nya ini yang production sih. Ini yang production. Terus berarti nanti secret key-nya silahkan enkripsi masukin ke sini hasilnya. Oke. Terus ini apa nih? Diagnosa rujukan masuk API BPJS. Kalau diaktifkan, diagnosa waktu pembuatan SEP itu akan masuk ke tabel diagnosa pasien. Jadi kalau misalnya pasien rawat jalan diagnosanya itu J06.9. Jadi akan masuk ke tabel diagnosa pasien otomatis. Jadi setelah dokternya meriksa nggak harus masukin diagnosa lagi karena sudah masuk dari pada saat pembuatan SEP. Kalau ini jadikan booking surat kontrol BPJS, nah ini tuh kalau ini dicentang yes, ini tuh pada saat pembuatan surat kontrol BPJS akan otomatis masuk ke menu booking. Nah, di sini nih ya. Jadi pada saat surat kontrol diklaim ya, surat kontrol diklaim. Nah, saat pembuatan di sini simpan, kalau itu dibuat yes akan masuk juga ke menu booking registrasi. Nah, akan masuk juga di menu sini. Sehingga pada saat misalkan pasien 3 hari lagi mau datang, registrasi itu nggak usah ngedaftarkan lagi dari ini. Langsung aja dari booking, tinggal klik masuk nanti register. Oke, seperti itu ya. Lanjut lagi. Nah, yang error di kotak hitam selain lihat jadwal dokter itu nanti lihat juga nomor referensi. Nomor referensinya itu gini aturannya. Kalau dia kunjungan satu, ini kok normal ya, kunjungan normal Mas ya. Kalau dia kunjungan normal, nomor referensi itu nomor rujukan ya. Nomor referensinya itu tuh nomor rujukan dari FKTP. Oke.
Kalau dia pasien pos rawat inap, nomor rujukannya itu adalah nomor SEP rawat inapnya. Jadi misalkan pasien itu mau kontrol hari ini nih, dia sudah dirawat 3 hari ke belakang. Nah, itu pada saat kontrol hari itu nomor rujukannya itu diisi nomor SCP rawat inapnya. Tanggalnya diisi tanggal SCP rawat inapnya. Oke. Kalau yang kontrol gimana? Kalau yang kontrol itu silahkan nanti nomor rujukannya itu isi dengan nomor SKDP. Ini nomor surat kontrolnya di sini, isikan ke sini. Nah, sehingga nanti akhirnya itu akan berbeda nomor rujukannya. Kenapa tadi kalau misalkan ini biasanya kalau kasus kontrol ya, kalau kasus kontrol itu kenapa gagal? Karena biasanya pendaftaran itu nomor rujukannya itu masih diisi nomor rujukan RKTP, sehingga SEP-nya jadi kalau misalkan ada antrian dibuat no, tapi kalau ada antrian dibuat yes tidak jadi. Kenapa? Karena memang di sini sudah nomor referensinya itu sudah terpakai sebelumnya sehingga gagal ada antrian kayak gitu. Seperti itu ya. Memang nanti terus kalau bisa sih kita harus harus lihat nih, harus lihat dari nomor ininya sih, log log add antrian. Itu jatuhnya custom sih. Coba saya tunjukkan ya. Tapi saya nggak record nih. Saya pause dulu karena ada data pasien. Oke, ini tuh nanti seperti ini. Napi- ya. Kemarin soalnya dengan BPJS waktu monitoring itu mereka memang minta log add antriannya itu. Nah, di sini log antrian. Nah, ini seperti ini. Ini coba yang tanggal, dia page lagi nih ya. Nah, oke. Ini yang tanggal 18 ya. Coba kita lihat yang tanggal 17 saja. Nah, di sini nih. Nah, seperti ini nih. Ya, nah ini muncul apa nih? Rujukan tidak valid. Rujukan tidak valid itu yang tadi itu, yang nomor referensi. Harusnya tuh kalau kalau yang pasien kontrol itu jangan diisi nomor nomor ini lagi, nomor rujukan dari RKTP, tapi di ininya dari nomor SKDP apa nih? Share screen-nya nggak muncul lagi. Oke, bentar, bentar. Di share lagi ya. Udah muncul ya. Oke, di sini. Nah, ini kan rujukan tidak valid. Ini saya simpan sih respon dari BPJS-nya. Terus ada tes ID tes ID 4 sudah ada, tes ID 5 sudah ada. Nah, itu nanti kita bisa lihat nih, kenapa ini sudah masuk ya. Berarti kalau seperti ini sudah masuk ke masih dari saran dari BPJS, jangan kalau misalkan tes ID-nya sudah masuk ya jangan dikirim lagi. Nanti saya modif lagi skripnya supaya dia tidak ngirim berkali-kali sih. Nah, kalau ini kode booking sudah ada. Dia sudah masuk kode bookingnya. Coba ada lagi nggak ya yang kira-kira ini nih. Nah, kalau ini tidak boleh kurang atau sama dengan waktu sebelumnya. Ini tuh kalau ada, biasanya gini, kalau di Kansa itu, kalau misalkan jadwal dokter jam 8 pagi, pasien daftar jam 7. Nah, tas ID 3-nya itu bukan jam 7 tapi jam 8. Karena kalau misalnya pasien datang sebelum jadwal dokter, maka tas ID 3 sesuai jadwal dokternya. Nah, kalau misalkan pasiennya datang jam 9, berarti tas ID 3-nya jam 9. Kadang gini, jadwal dokter jam 8, sehingga tas ID jam 8, pasien itu di swab sama poli itu jam 7 gitu ya. Sehingga tas ID 4 itu lebih duluan daripada tas ID 3. Sehingga nanti pada saat tas ID 4 mau dimasukin dia gagal. Itu. Terus nah, ini kado booking tersebut belum selesai dilayani pada poli. Ini tuh kalau belum selesai, ini tuh kalau nggak salah harus terbit resep elektronik dulu nih. Nanti sudah selesai dilayani di poli atau tas ID 5 kali ya. Nah, tas ID 5 itu tuh pada saat set status sudah.
Oke, kita ini lagi ya. Dulu di Kansa itu, di set status sudah itu, waktunya itu tidak disimpan. Coba saya lanjutin record lagi ya. Recordnya mana recordnya? Oke, lanjut lagi. Nah, di di sini, kalau sekarang, kalau pada saat set status sudah itu, di Kansa akan menyimpan ke tabel mutasi berkas. Oke, alurnya saya jelaskan lagi ya untuk tas ID-nya. Biar nggak bingung lagi. Biasanya kayak gitu sih. Nanti kalau sudah production, wah ini bingung gimana gimana gitu ya. Kemarin juga sama sih ada salah satu rumah sakit dia bingung lah kok ini tas ID tiganya masuk. Kenapa yang setelah itu nggak pada masuk? Oke, kita coba. Nah, tas ID 4 itu adalah di kaca yang baru itu kondisinya pada saat di sini antrian masuk poli. Nah, antrian masuk poli ini itu tuh waktunya disimpan di mana? Di mutasi berkas. Itu nanti pada saat antrian masuk poli ada insert into mutasi berkas sebagai berkas diterima. Nah, terus nanti setelah itu swap. Swap juga diakui sebagai tas ID 5, tas ID 4 ya. Nanti dari skripnya itu akan mengecek apakah ada antrian masuk poli. Kalau ada, antrian masuk polinya diakui sebagai tas ID 4. Kalau tidak ada, maka yang diakui yang waktu swap gitu ya. Nah, setelah di swap baru kan input resep. Nah, input resep ini itu sebagai mulainya antrian dari ini dari farmasi. Jadi akan dibuatkan antrian farmasinya. Setelah itu kan keluar nih keluar yes. Nah, dulu di kaca itu nggak disimpan waktunya, sehingga akhirnya banyak yang berbeda waktunya kan. Nah, sekarang disimpan setelah yes itu akan disimpan di tabel mutasi berkas sebagai berkas dikembalikan. Ya, setelah itu nanti baru di sini di farmasi. Di farmasi itu nanti ini tas ID 6 itu pada saat validasi, tas ID 7 itu waktu saat penyerahan. Nah, itu yang onsite. Kalau yang mau BJKN, yang mau BJKN itu pada saat pasiennya check-in itu sebagai tes ID 3. Makanya nanti sering kejadian pas pasiennya sudah disowab, tes ID 4 sudah ada, tes ID 3 belum masuk, pasiennya baru check-in misalnya jadwal dokter jam 8, pasiennya disowab jam 8, dia check-innya jam 10, sehingga yang masuk cuma tes ID 3 aja. Tas ID 4 tidak masuk karena waktunya mendahului dari tas ID 3. Makanya pasien itu harusnya pada saat diregistrasikan, dia harusnya check-in dulu gitu kan. Diingetin, kalau enggak sih nanti dikasih tombol check-in di sini. Ka- Kalau bawaan kansa itu ya di sini di referensi pendaftaran mau BJKN. Nah, di sini nanti diklik di check-in kan. Kalau misalkan dia lupa check-in di HP. Oke ya, seperti itu. Silahkan ada pertanyaan nggak? Ada waktu 3 menit.